Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tayyib, ikhwan kiram, azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita An-Nahw, pelajaran bahasa Arab, masuk dalam pembahasan tentang An-Nahwu. Kemudian kita telah pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas jenis-jenis al-jumlah dan jenis-jenis isim berdasarkan jumlahnya. Tayyib, di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang anwa'ul jumlah, yang dimana terdapat dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian kita telah membahas jenis-jenis isim berdasarkan jumlahnya, ya, atau berdasarkan jumlah bilangannya, yang mana terdapat al-mufrad, musanna, dan jam'u. Tayyib, di sini ya, untuk kata-kata benda ini berbeda dengan bilangan, ya. Kalau bilangan wahid, isnain, salasa, arba, khamsa, dan seterusnya, sedangkan isim di sini, kata benda di sini, ya, dalam bahasa Arab dia selalu mengikuti berapa yang dihitung. Misalkan kalau terdapat satu pena, ya, atau satu pulpen, maka kita katakan qalamun wahid, ya. Namun ketika dua, ya, maka kita katakan qalaman isnani, ya. Kalau tiga dan seterusnya, aqlamun, salasata aqlamin. Tayyib. Jadi kata benda di sini dia selalu mengikuti bilangan di depannya. Jadi kalau satu dia akan memakai bentuk mufrad, kalau dua dia akan memakai bentuk al-musanna. Jadi satu dia akan memakai bentuk mufrad, dua dia akan memakai bentuk musanna, dan tiga seterusnya dia akan memakai bentuk jamak. Baik, paham? Nah, kemarin kita telah mengambil bentuk mufradnya, kemudian kita telah mengambil bentuk al-musannanya. Nah, sekarang kita akan mengambil bentuk al-jam'u. Taib, bentuk al-jam'u. Jadi isim jamak ini kemarin telah dijelaskan bahwa isim jamak terbagi menjadi tiga, ya. Jadi yang pertama jamak mudzakkar as-salim, kemudian jam'ul muannas salim, dan yang terakhir adalah jam'u taksir. Taib, masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai jam'ul mudzakkar salim. Taib, jam'u al-mudzakkar as-salim. Taib, di sini dikatakan bahwa jamak mudzakkar atau untuk laki-laki, ya, mudzakkar untuk laki-laki, salim. Nah, pengertiannya, ya, jamak mudzakkar salim secara sederhana maknanya adalah bentuk jamak isim, ya, bentuk jamak dari suatu kata benda bagi mudzakkar atau laki-laki. Baik, contohnya, ya, di sini ada contohnya, at-talibuna, at-talibuna. Baik, at-talibuna atau at-talibaini, at-talibuna atau at-talibaini. Ya, sebelumnya juga waktu pada pembahasan tentang al-mufrad, al-musanna, kita telah mengambil kalau untuk dua tambahannya alif dan nun atau ya dan nun disesuaikan dengan posisi atau kedudukannya dalam sebuah kalimat, ya. Jadi di sini ada, kalau untuk yang jamak maka tambahannya waw dan nun atau ya dan nun. Jadi contoh di sini at-talibuna, at-talibuna ada tambahan waw dan nun, ya, yang diwarnai merah. Kemudian at-talibaini tambahannya ya dan nun. Kemudian contoh yang kedua yaitu al-muslimuna atau al-muslimaini. Al-muslimuna, al-muslimaini. Kalau al-muslimuna mufradnya apa? Mufrad dari al-muslimuna adalah al-muslim. Kalau musannanya, ingat-ingat, kalau musanna maka kita tambahkan alif dan nun di belakangnya atau ya dan nun. Berarti al-muslimani atau al-muslimaini. Taib. Yang ketiga yaitu al-kafiruna atau al-kafirina.
al-kafiruna atau al-kafirina. Kalau al-kafir berarti untuk satu orang, ya, untuk yang mufradnya. Kalau al-kafirani atau al-kafiraini, nah ini untuk bentuk musanna, ya, untuk dua. Tapi kalau kita menambahkan waw dan nun di belakangnya atau ya dan nun, ya, sebelumnya dikasrohkan, ya, berarti dia menuju kepada bentuk jamak atau banyak, al-kafiruna atau al-kafirina. Baik. Nah, di sini terdapat rumus, ya, yang sudah bisa dilihat di sini rumusnya. Ini rumus untuk mengubah isim dari mufrad atau tunggal menjadi dhamma mudzakkar salim. Yang pertama al-mufradnya, kemudian tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Contohnya al-muslimu, ya, tambahkan waw dan nun, al-muslimuna, atau tambahkan waw, ya dan nun, al-muslimina. Bedanya al-muslimina dengan al-muslimaini, ya, ada perbedaan di situ di harokatnya. Baik. Kalau untuk dua orang al-muslimaini, mimnya fathah, kemudian ya dan nunnya kasro, al-muslimaini. Taib. Perhatikan catatannya. Catatannya mengatakan bahwa isim mudzakkar salim atau perubahannya hanya berlaku untuk isim mudzakkar. Isim mudzakkar ini artinya kata benda yang untuk laki-laki, ya. Seperti al-muslimu berarti untuk laki-laki, tapi kalau untuk perempuan al-muslimah. Taib. Jadi ini cuma berlaku untuk yang yang mudzakkar atau yang laki-laki. Kemudian ciri isim mudzakkar adalah tidak diakhiri dengan ta marbutah. Baik. Jadi isim mudzakkar adalah yang tidak diakhiri dengan ta marbutah. Nah, kemudian yang terakhir, kaidah penentuan tambahan antara waw dan nun dan ya dan nun pada jamak mudzakkar salim akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Tayyib. Kita lanjut. Yang pertama untuk jamak mudzakkar as-salim, ya, jamak mudzakkar as-salim jamak yang diperuntukkan hanya untuk kata benda yang laki-laki, ya. Kemudian yang kedua, ya, pada pembahasan tentang jamak ini yaitu jam'ul muannatsis salim, ya. Jamak muannas, muannas ini artinya perempuan, salim, kemudian salim. Jamak muannas salim, ya, secara sederhana maknanya adalah bentuk jamak isim, ya, bentuk jamak dari suatu kata benda bagi muannas yang dimana kata benda tersebut dikategorikan sebagai kata benda yang bersifat perempuan. Contohnya di sini kita lihat, ya, contohnya yang pertama yaitu at-talibatu, at-talibatu, kan? At-talibatu. Baik. At-talibah itu satu orang, ya. At-talibah pakai ta marbutah itu untuk satu orang. Kalau untuk dua orang maka at-talibatani atau at-talibataini. Nah, untuk yang ketiga di jamak muannas as-salim, ya, at-talibatu atau at-talibati, ya, at-talibatu atau at-talibati. Jadi tidak seperti jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim penambahannya ada waw dan nun atau ya dan nun. Namun pada jamak muannas, jamak mudzakkar salim yang tadi, nah, kalau jamak muannas salim penambahannya cuma tambahan alif dan ta. Namun harokat akhir dari huruf ta dia disesuaikan dengan posisi kedudukannya pada suatu kalimat. Kalau misalkan kalimat itu marfu', maka dia akan berharokat dhamma. Namun kalau ketika kalimat dari isim ini, ya, pada jamak muannas salim ini dia berada atau kedudukannya dalam suatu kalimat, kedudukannya dalam suatu kalimat sebagai
majrur atau mansub, maka dia dikasrahkan. Baik. Untuk contoh selanjutnya di sini kita lihat al-muslimatu atau al-muslimati. Ya, al-muslimatu atau al-muslimati. Kemudian contoh yang ketiga yaitu kafiratu atau kafirati. Tayyib. Nah, rumus perhatikan rumus. Rumus untuk mengubah isim dari mufrad, isim itu kata benda ya. Rumus untuk mengubah isim dari mufrad atau bentuk tunggal menjadi jamak muannas salim seperti berikut. Yang pertama al-mufrad ya, kata dalam bentuk mufradnya, kemudian ditambahkan alif dan ta. Nah, di sini perhatikan, di sini dalam kurung ini ada harokatnya ya. Harokatnya ini bisa berupa dhamma atau kasrah atau mungkin dhammatain atau kasratain. Jadi ada dua ya. Ada bisa dhamma atau dhammatain atau bisa juga kasratain. Disesuaikan dengan posisinya dia dalam suatu kalimat. Tayyib. Nuwasil. Ya, catatannya ya, perhatikan catatannya. Dilihat bahwa yang pertama ini isim jamak muannas salim, perubahannya hanya berlaku untuk isim muannas ya. Jadi muannas salim ini hanya berlaku untuk kata benda yang dikategorikan bersifat perempuan. Contohnya qolanswah ya, qolanswah ada ta marbuthah di belakangnya. Kemudian madrasah. Tayyib. Kemudian ada kurrasah artinya buku tulis atau buku catatan. Kemudian ada juga misalkan gurfah kamar ya, ada ta marbuthahnya. Tayyib. Kemudian yang kedua yang dilihat di sini pada catatannya, ciri-ciri isim muannas adalah diakhiri dengan ta marbuthah, kayak telah disampaikan. Kemudian perubahan dilakukan pada huruf ta marbuthah. Nah, perubahan dilakukan pada huruf ta marbuthahnya. Jadi kalau ketika dalam penulisan jangan ta marbuthahnya tidak dirubah ya, namun di sini harus dirubah. Nah, kaidah penentuan harokat huruf ta pada jamak muannas salim antara dhamma dan kasrah dan dhammatain dan kasratain akan dibahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Tayyib, kita lanjut ya. Jamak taksir. Nah, pada pembahasan tentang jamak taksir ini kita lihat jamak taksir ya, singkatnya adalah bentuk isim jamak yang tidak memiliki kaidah atau rumus-rumus seperti halnya jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Contoh di sini jadi ada al-mufrad kemudian ada jamak taksir. Nah, kalau mufradnya waladun artinya anak ya. Jamaknya auladun. Jadi dia berbeda dengan jamak muannas salim ya. Kalau jamak muannas salim tadi tambahannya mungkin waw dan nun atau ya dan nun. Ya, beda juga dengan jamak jamak muannas salim tambahannya alif dan ta. Sedangkan jamak mudzakkar salim tambahannya waw dan nun atau ya dan nun. Jadi jamak taksir ini berbeda dengan dua jamak sebelumnya. Kalau di sini waladun ya, kalimat waladun jamaknya auladun. Waladun artinya anak, jamaknya auladun. Tayyib. Kemudian yang kedua di sini kita lihat yang kedua at-talibu jamaknya at-tullabu. Talib siswa, jamaknya at-tullabu. Nah, kemudian yang ketiga daftarun ya, daftar buku ya, buku tulis bisa. Daftarun jamaknya dafatir. Tayyib. Daftarun jamaknya dafatir. Daftarun dafatir
at-talibu jamaknya at-tullabu, waladun jamaknya auladun. Baik, waladun jamaknya auladun. Kemudian catatannya, ya kita lihat catatannya. Yang pertama adalah wazan jamak taksir. Baik, wazan jamak taksir akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Ya, jadi jamak taksir ini memiliki auzannya, ya, memiliki timbangannya di beberapa kata. Kemudian ada jamak taksir tidak menggunakan kaidah seperti halnya jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Nah, di antara cara untuk mengetahui bentuk jamak taksir suatu isim mufrad adalah dengan membaca kamus. Jadi mempelajari bahasa Arab harus banyak merujuk kepada kamus bahasa Arab. Karena untuk mengetahui jamak taksir ini kita harus banyak membaca. Tayyib. Nah, di sini kita perhatikan contohnya, ya. Dilihat contoh bentuk-bentuk isim berdasarkan jumlah dan perubahannya. Tayyib. Di sini di kolom pertama ini ada al-mufrad. Kolom pertama ada al-mufrad, ya, bentuk tunggalnya. Kemudian kolom yang kedua di sini ada al-musanna atau bentuk gandanya. Ya, dan yang ketiga adalah bentuk jamak ya. Yang ketiga adalah bentuk jamak. Yang pertama kita lihat, ya, kita sesuaikan coba. Pertama kita lihat bahwa di sini di bagian mufradnya ada kata al-kafiru, au kafirun. Baik, kata kafirun untuk mufrad. Nah, untuk musannanya, ya, kita lihat untuk musanna. Di sini ada kafironi atau kafiraini. Baik, kafirani atau kafiraini. Nah, untuk bentuk jamak dari kata kafir adalah dia masuk dalam kategori jamak mudzakkar salim. Baik, kafiruna atau kafirina. Kemudian yang kedua juga muslim masih ketika dia masuk dalam bentuk yang kedua muslimani atau muslimaini, seperti jaa muslimani, dan yang ini ra'aitu muslimaini. Tayyib. Sedangkan yang ketiga, ya, yang bentuk jamaknya ini, bentuk jamak ini ada muslimuna, kemudian ada muslimina, dan muslimina. Jadi untuk dua kata benda ini, ya, dua isim ini, dia masuk dalam kategori jamak mudzakkar as-salim. Dia masuk dalam kategori jamak mudzakkar salim. Tayyib. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang jamak muannats salim, ya. Dengan jamak muannats salim. Di sini ada kalimat atau kata kafiro. Tayyib, kafiro. Yang perlu diingat tadi telah disampaikan bahwa ciri-ciri untuk jamak muannats salim ini adalah ta marbutah. Makanya di sini kafiratun coba diangkat sebagai contoh. Kafirah. Nah, untuk musanna yang bentuk duanya atau bentuk gandanya tambahkan alif dan nun. Ta-nya diubah. Kafirotani. Baik, kafirotani. Sedangkan yang ketiga, yang ini bentuk jamak muannas salim, ya, kafiratun atau kafiratin. Tayyib. Kemudian yang contoh yang kedua dari jamak muannas salim ini ada muslimatun.
Ya. Untuk musanna atau bentuk gandanya tambahkan alif dan nun, muslimataini, muslimataini atau muslimataini. Untuk jamak muannas salimnya muslimatun atau muslimatin. Tayyib, kita masuk ke pembahasan tentang jamak taksir. Nah, di jamak taksir kita lihat bahwa ada kalimat daftarun. Tayyib, daftarun untuk musanna ya, bentuk gandanya tambahkan alif dan nun, daftarani atau daftaraini. Tayyib, kalau untuk bentuk jamaknya maka dia masuk dalam kategori jamak taksir. Nah, berarti jamak taksirnya adalah dafatir. Jamak taksir dari daftar. Tayyib, daftar jamaknya dafatir. Waladun. Nah, waladun musannanya atau bentuk gandanya waladani atau waladaini. Waladani atau waladaini. Tayyib, untuk bentuk jamaknya maka dia masuk dalam kategori jamak taksir, yaitu auladun. Auladun. Tayyib. Nah, kawan-kawan tolong perhatikan ya, bahwa di sini untuk bentuk musanna ya. Untuk bentuk musanna, tayyib, untuk bentuk musannanya yang perlu kawan-kawan perhatikan bahwa dia selalu kaidahnya alif dan nun atau ya dan nun ya. Alif dan nun ketika posisinya dia itu dalam suatu kalimat marfu ya, contohnya seperti fa'il ya. Nah, maka di sini dia perubahannya yaitu ditambahkan alif dan nun. Namun ketika posisinya dia di sini mansub, contohnya mungkin seperti maf'ulun bihi ya, sebagai objek ya, objek dalam bahasa Arab adalah maf'ulun bihi. Nah, maf'ulun bihi ini selalu mansub. Nah, mansub untuk kata benda atau isim bentuk musanna yang ganda, bentuk ganda, dia selalu kaidahnya yaitu ya dan nun. Contohnya kafiro ini, tayyib, ya dan nun. Kemudian muslimah ini, kafirotaini, muslimataini, daftaraini, dan waladaini. Tayyib. Sedangkan kalau untuk marfu'nya selalu alif dan nun. Nah, kita lihat kafironi, muslimani, kafirotani, muslimatani, daftarani, waladani. Tayyib. Itu untuk musannanya. Nah, di sini kita diajak untuk melengkapi ya kolom-kolom berikut ini dengan memberikan mufrad, musanna dan jamaknya. Tayyib, mufrad, musanna dan jamaknya berpatokan pada pelajaran atau pembahasan yang telah kita ambil tadi. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada 3 kolom ya. Ada mufrad untuk mufradnya, kemudian musannanya, kemudian ada jamaknya. Nah, dari setiap baris ya terdapat perbedaan. Yang baris pertama ya menanyakan kita diperintahkan untuk mengisi musanna dan jamaknya. Sedangkan baris kedua kita harus mengisi mufrad dan jamaknya. Sedangkan untuk baris ketiga kita harus mengisi mufrad dan musannanya. Jadi bisa diisi oleh teman-teman sekalian ya, atau mungkin nanti kita akan bahas. Tayyib, kalau gitu kita akan bahas. Coba kita lihat di sini berpatokan pada apa yang telah kita ambil tadi, maka di sini kita bisa meletakkan bahwa ketika mufrad sabiratun, al musanna sabiratun, tayyib, al musanna dia selalu ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Berarti di sini jawabannya apa?
Afwan. Tayyib. Sabirotani atau sabirataini. Afwan, agak sulit untuk mengetik ya. Nah, mungkin saya akan dikte saja. Jadi sabiratun musannanya sabiratani atau sabirataini. Nah, untuk jamaknya maka perlu kita perhatikan mufradnya dia ada tak marbutonya ya. Berarti jamaknya dia masuk dalam kategori jamak apa? Nah, dia masuk dalam kategori jamak muannas as-salim. Berarti tambahannya alif dan ta. Berarti sabiratun atau sabiratin. Nah, tak marbutonya menjadi tak maftuha ya, tak maftuha, bukan tak marbuto. Jadi kalau ketika menulis di mufradnya, maka di situ diperhatikan bahwa ada penambahan alif dan ta. Maka sabiratun. Tayyib, sabiratun. Tayyib, sabiratun. Nah, untuk jamaknya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua atau latihan yang kedua. Di sini sudah diletakkan musannanya. Musannanya syaribaini. Musannanya syaribaini. Berarti mufradnya apa? Ya, mufradnya syaribun ya, mufradnya syaribun. Tayyib. Mufradnya syaribun, sedangkan musannanya syaribaini. Lalu yang ketiga jamak. Nah, di jamak ini kita lihat bahwa di jamak ini dia masuk dalam kategori jamak muzakkar salim karena tidak ada tak marbutoh. Berarti jamaknya syaribuna, tambahkan waw dan nun atau ya dan nun, atau syaribina atau syaribina. Tayyib, latihan yang ketiga, kita lihat latihan yang ketiga sudah ada kata di kolom jamaknya. Jamaknya soimuna. Nah, jamaknya soimuna berarti ada tambahan waw dan nun. Tambahan waw dan nun pada jamak apa? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim berarti mufradnya ya, kita tentukan mufradnya. Mufradnya adalah soimu. Sedangkan musannanya soimani atau soimaini. Kemudian jamaknya soimuna atau soimina. Tayyib. Nah, di sini terdapat tugas ya. Ada tugas yang dimana tugas ini sama seperti latihan yang tadi ya, yaitu kita diminta untuk menentukan mufrad, musanna dan jamak dari suatu kalimat atau dari suatu kata yang telah terletak pada kolom-kolom yang dapat kita lihat bersama. Tayyib, di sini ada fasiqatun, mufradnya fasiqatun. Kita diminta untuk menulis musanna dan jamaknya ya. Kemudian yang kedua ada kadzibuna itu pada bentuk jamaknya, maka kita diminta untuk menentukan mufrad dan musannanya. Kemudian yang ketiga ya, tayyib, ketiga sholihatani. Nah, pada kolom musanna berarti kita diminta untuk menentukan mufrad dan jamaknya. Kemudian yang keempat ya, ada mujtahidatun ya. Berarti kita diminta untuk menentukan musanna dan mufradnya. Baik. Nah, selanjutnya yang kelima hasanah. Baik. Mufradnya hasanah. Nah, musannanya seperti apa? Al-jamaknya seperti apa?
Kemudian kasiyatun, kasiyatun. Nah, kita diminta untuk menentukan musanna dan mufradnya. Kemudian ada baitun, baitun, ya, baitun. Kita diminta untuk menentukan musanna dan jamaknya. Baik. Ini akan menjadi tugas, ya. Di mana tugas ini untuk dikerjakan guna melihat apakah kita telah memahami bentuk-bentuk atau jumlah isim, ya, jenis-jenis isim berdasarkan jumlah bilangannya. Tayyib, naktafi bihadzal qadar wa nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana fima yuhibbuhu wa yardah, wa nas'alullah kadzalika an yu'afina, nas'alullah ta'ala an yubarik fina wa nadha bima amilna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.